Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hadir lagi bersama kita di sini. Saya tidak sendiri sama Pak Febri Sugianto selaku Ketua PPDB SMK Negeri 3 Sampit. Apa kabarnya, Pak? Sangat baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah diberikan kesehatan, Amin. bisa podcast lagi di SMK Negeri 3 Sampit ini. Iya, Pak. Hari ini kita membahas terkait dengan informasi terbaru yaitu PPDB SMK Negeri 3 Sampit. Untuk PPDB ini kemarin Pak Febri sudah melakukan Zoom Iya. dengan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah. Iya. Pasti akan sangat banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Betul. Nah, untuk PPDB di SMK Negeri 3 Sampit ini Pak, apakah informasinya sudah didapat semuanya? Iya. Begini Pak Ipit, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan menjelaskan tentang PPDB di SMK 3 tahun 2021-2022, di mana sekarang calon siswa sudah mulai bertanya karena ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Iya. Nah, kemarin 2 hari sebelumnya kami dengan kepala sekolah melakukan Zoom meeting dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya yang intinya menjelaskan tentang juknis penerimaan siswa baru. Nah, ini sudah saya dapatkan. Jadi nanti informasi tentang PPDB di SMK 3 Sampit akan saya jelaskan satu persatu. Jadi sudah ada juknisnya. Dasar hukumnya sudah ada. Ini yang banyak sekali yang masuk ke DM Instagram SMK Negeri 3 Sampit, itu banyak sekali yang menanyakan kapan formulirnya ini bisa diambil ke sekolah, kapan, tanggalnya kapan, bulan berapa dan lain sebagainya. Nah, ini untuk jadwal gimana, Pak? Oke. Baik, di SMK 3 ini sudah diputuskan memakai sistem penerimaan online kerjasama. Online kerjasama. Jadi Kerjasama kita dengan provinsi gitu ya? Provinsi dengan beberapa sekolah-sekolah di Kota Sampit. Jadi kita serentak. Untuk jadwal juga kita serentak. Untuk pendaftaran sini sudah ada. Untuk PPDB SMK 3 mulai pendaftaran itu mulai tanggal 14 sampai 17 Juni 2021. Untuk pendaftaran tanggal 14 sampai 17 Juni. Sampai 17 Juni. Nah, itu bagi yang nanya-nanya kemarin terkait dengan tanggal pendaftaran, itu tadi tanggal 14 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. Untuk pendaftaran itu karena kita sistemnya online, jadi mau daftar malam hari, sore hari, pagi hari, itu yang penting di tanggal tersebut. Jadi tidak harus jam kantor atau jam kerja. Iya. Gitu Pak. Nah, terus untuk ini Pak, kita pada saat mendaftar nih, apa yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik baru nih, calon peserta didik baru? Oke, nah untuk persyaratan pendaftaran itu kita sama, karena kita sudah melakukan kerjasama. Jadi yang pertama syaratnya itu kartu ujian ya Pak ya, kartu SHU. Surat hasil ujian mungkin. SHU itu, surat hasil ujian, atau kalau yang sudah punya ijazah memakai itu. Misalkan ada siswa yang berhenti dan 2 tahun yang lalu sudah punya ijazah bisa daftar karena kita syaratnya kan 21 ya, tahun. Artinya lulusan yang tahun 2020. Iya. 2020 ya? Iya. Ya kemarin. Iya. Nah, itu pakai ijazah untuk daftarnya. Tapi kalau yang baru lulus hari ini kan belum bisa punya ijazah, belum jadi. Berarti nah, itu memakai surat hasil ujian sementara ya. Itu yang pertama. Kemudian kartu domisili atau kartu KK. Kartu domisili atau kartu keluarga. Iya. Yang ketiga adalah syarat umumnya adalah kartu berbadan sehat. Kartu berbadan yang sehat. Yang dikeluarkan oleh dokter atau puskesmas terdekat. Oh iya. Nah, jadi ada 3 itu untuk syaratnya tadi, bisa menggunakan SHU sementara atau ijazah. Betul. Yang kedua tadi adalah kartu keluarga atau domisili. Betul. Dan yang ketiga adalah surat atau kartu berbadan sehat yang dikeluarkan oleh puskesmas atau dokter setempat.
Kemudian ada syarat khusus Pak Ipit. Oh, ada syarat Syarat khusus. syarat khusus Syarat lagi. khusus itu Syarat khusus atau syarat tambahan, Pak? syarat tambahan ada, syarat khusus ada. Oh iya. Kalau syarat tambahan apabila calon siswa mempunyai kartu Indonesia Pintar atau kartu Keluarga Harapan atau kartu Sejahtera Sejahtera. nanti bisa dilampirkan. Oh, dilampirkan Kemudian yang kedua adalah prestasi. Nah, prestasi. ada prestasi non akademik ataupun akademik. Itu minimal prestasi itu di tingkat kabupaten. Kabupaten. Itu Jadi ada kalau poin-poinnya. kalau misalnya nanti itu prestasi juara kelas, berarti nggak bisa dong, Pak? Nggak bisa, Nggak karena bisa. harus lingkupnya kabupaten. Kabupaten. Ya. Juara umumnya kabupaten, juara 1, 2, dan 3. Itu nanti ada skornya, nanti ada di web sekolah akan dijelaskan secara rinci. Kemudian syarat khusus Pak Ipit. Nah, Oh, syarat khusus. karena kita ini kan kejuruan. Ada beberapa keahlian yang mengisyaratkan untuk menggunakan syarat khusus. Contohnya di TBSM, Oh, teknik TBSM. sepeda motor ya Pak. Iya. Itu harus tinggi badan, itu kalau putra itu 155 minimal. Itu untuk putra. Putra. Kemudian di syarat untuk putri tinggi badannya 150. Nah, jadi kalau bagi calon peserta didik yang mendaftar di jurusan TBSM, Iya, itu ada syarat khususnya tadi, Betul. yaitu tinggi badan. iya. Jadi kalau misalnya tinggi badannya di bawah dari yang ditentukan tadi, Tidak itu bisa masuk. secara otomatis akan ditolak. Atau Gitu. nyari jurusan yang selain. Nah, itu solusinya cari jurusan yang lain saja. Kemudian yang kedua Pak Ipin. Nah. Nah, itu ada syarat bebas buta warna. Kecuali di program keahlian akuntansi. Akuntansi. Kalau yang TBSM, Tata Boga, Tata Busana, Multimedia. multimedia itu bebas buta warna. Oh, artinya wajib dia tidak boleh buta warna lah. Tidak buta warna karena nanti akan berbahaya sekali karena kalau di sistem di jurusan tersebut kalau itu di aturan memang nggak Nggak boleh. diperbolehkan. Ya bahaya nanti kalau misalnya kayak multimedia dia nggak bisa, misalnya dia buta warna, otomatis nanti kalau ngerancang jaringan, nah ini kan banyak warna di kabel. Kalau fatal fatal nanti Ya, kalau itu aja. ketukar. Kalau akuntansi bebas. Oh, Jadi, artinya ada satu jurusan mm-mm. yang diperbolehkan untuk buta warna, yaitu jurusan akuntansi. Betul. Selain itu nggak boleh, wajib tidak boleh buta warna. Betul. Nah itu tadi untuk syarat-syarat tadi Pak ya. Betul, ya. Nah terus kemudian ada beberapa jurusan, kita ada punya 5 jurusan ya. Iya. Nah untuk daya tampungnya tuh bagaimana Pak? Daya tampungnya Iya. untuk Ini tiap juga jurusan. betul. Ini sudah di SK-kan SK Kepala Dinas bahwasanya SMK 3 itu memperoleh kuota itu dari 5 jurusan ya Pak Ipit. Iya. Itu untuk Tata Boga itu satu kelas, Tata Boga satu kelas. satu rombongan belajar. Iya. Kemudian Tata Busana satu kelas, Iya. Multimedia 2 kelas, Multimedia 2 kelas. Akuntansi 2 kelas, Akuntansi juga 2 dan kelas. TBSM atau sepeda motor itu satu kelas. Oh, 1 kelas. Artinya di sini ada jurusan akuntansi dan multimedia yang 2 kelas. Betul. Nah, sisanya itu 1 kelas semua. Itu untuk daya tampung. Daya tampung sekolah. Ya karena kita masih pandemi Corona atau COVID-19, kami menghimbau apabila tidak memenuhi kesulitan yang sangat berarti, itu bisa mendaftarkan di rumah saja. Di rumah saja. Iya. Karena di sekolah pun kita juga tidak ada. Kita bekerjanya lewat di rumah juga. Jadi seperti itu. Iya, jadi di masa pandemi ini diharapkan tidak perlu ke sekolah. Nah, kecuali memang ada kesulitan atau kendala pada saat pendaftaran. Nah, kita juga sudah memberikan informasi ini ke website sekolah, Pak. Iya. Nah, website sekolah yaitu ppdb.smkn3-spt.sch.id. Nah, nanti kalian bisa akses website itu untuk mendapatkan informasi terkait dengan PPDB. Dan di situ ada kontak personnya ya Pak Ipin? Iya, ada kontak person yaitu kontak Pak Febri selaku Ketua PPDB dan juga saya selaku operator PPDB. Nanti calon peserta bisa memilih kalau memang kesulitan di alur pendaftaran bisa menghubungi Pak Ipit, tapi kalau di informasi bisa menghubungi Pak Febri. Iya, gitu.
dengan podcast ini mungkin saya bisa membantu menjawab kesulitan-kesulitan yang ada. Oh ya, makanya kita adakan podcast sekarang untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke SMK Negeri 3 Sampit atau mungkin ke WhatsApp-WhatsAppnya Pak Febri. Kayak gitu. Insya Allah akan saya balas walaupun nanti waktunya tidak cepat. Jadi insya Allah saya balas kalau memang butuh informasi. Satu lagi Pak Epit, kita pendaftaran itu gratis. Oh iya. Ini Pak tekankan, tidak ada misalkan nanti di SMK 3 itu daftarnya berapa. Kita gratis, tidak ada dipungut biaya sama sekali. Karena apa? Karena daftarnya dari rumah. Syarat-syaratnya diupload dari rumah. Tinggal aja sampai nanti calon siswa itu memantau di web tadi. Oh, saya berada di posisi berapa. Gitu. Artinya gini, yang pendaftaran tadi itu selalu dipantau terus Pak ya? Silahkan dipantau karena nanti itu kan perankingan. Kita itu yang utama, kita ini perlu saya sampaikan, pertimbangan untuk lulus tidak lulus itu satu itu yang paling penting adalah nilai ujian. Nilai ujian sekolah. Nilai yang satu mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA dan bahasa Inggris. Itu yang utama. Itu pertimbangan utama. Satu lagi Pak Iben. Ini Pak. Biar nanti anak-anak ini kadang-kadang sudah daftar selesai. Padahal itu harus dipantau sampai tanggal 17 itu kalau bisa dipantau. Saya di posisi berapa? Oh ya, ini juga kejadian Pak di tahun lalu Pak. Gimana? Jadi tahun lalu itu mereka merasa sudah mendaftar. Itu nggak dipantau lagi. Padahal perankingan itu selalu berjalan berubah-ubah terus. Dinamis. Jadi ada lagi yang daftar lebih tinggi lagi, nilainya otomatis yang lebih rendah tadi kegeser. Akhirnya menjadi nggak lulus. Dia nggak tahu kalau dia nggak lulus. Kita tekankan selalu dipantau sampai akhir pendaftaran. Nah, sampai tanggal akhir. Kita tahu posisi kita keterima atau tidak terima. Karena nanti pengumuman pun lewat web juga. Jadi nggak usah perlu ke sekolah nyari informasi saya lulus atau tidak, nggak perlu. Sudah terdaftar di situ. Jadi kita saya di posisi 32 misalkan berarti keterima atau 36 atau yang kita nggak tahu kita daya tahu berapa tadi. Pokoknya nanti di situ ada informasinya untuk diterima atau tidaknya. Iya. Terus satu lagi ini pendaftaran online kerjasama ini boleh memilih dua jurusan yang satu sekolah boleh. Dengan sekolah yang lain juga diperbolehkan. Nah, SMK atau SMA. Artinya di sini sistemnya fleksibel ya Pak. Fleksibel. Kita bisa memilih sekolah lain. Memang kita masih belum dapat Pak aplikasinya tuh sampai sekarang. Tapi paling tidak saya mau berikan gambaran biar nanti calon peserta didik baru ini bisa mempunyai bayangan. Betul. Gimana cara mendaftarnya atau teknis pendaftarannya seperti apa, seperti itu Pak. Nah, jadi bagi calon peserta didik baru, silahkan nanti kalian buka yang namanya browser kalian di handphone kalian masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan browser Google Chrome. Nah, terus kemudian buka alamat yaitu ppdb smk n3-spt.sch.id. Nah, di sini ada informasi terkait dengan PPDB tahun 2021-2022. Nah, terus kemudian untuk menu di samping kanan atas ini, nah kalian klik aja untuk menutupnya silang ini, klik aja. Terus kemudian ada garis 3 ini, klik untuk menampilkan menu. Nah, di menu ini ada daftar PPDB online. Nah, di sini nanti akan saya arahkan ke menuju ke kaltengsiap.ppdb. Itu nanti yang menjadi tujuan kita untuk pendaftaran. Nah, terus kemudian untuk informasi lain terkait dengan PPDB, saya juga sudah memasukkan di menu info PPDB. Di sini juga ada informasi awal. Informasi awal ini terkait dengan jurusan. Jadi kalau kalian mau masuk ke SMK 3, usahakan ketahui dulu jurusan-jurusan yang akan kalian pilih. Seperti di sini ada tata boga, busana, multimedia, akuntansi, dan TBSM atau teknik sepeda motor. Kalian bisa klik tombol info ini untuk mengetahui jurusan yang akan kalian. Profilnya ya Pak ya? Iya, profil jurusan. Jadi usahakan jangan asal daftar. Jangan pilih-pilih, asal pilih ikuti teman Pak. Iya, nah, betul. Jadi usahakan kita itu udah tahu dulu dengan jurusannya. Jurusan ini nanti tujuannya kemana? Bisa apa dia jurusan ini?
Nah, maka harus diketahui dulu. Jangan sampai nanti ikut teman atau disuruh orang tua. Jadi harus sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Nah, terus kemudian di bawahnya juga ini ada video dari Ketua PPDB kemarin untuk informasi PPDB, Pak. Ini yang waktu masih belum ada juknis. belum ada juknis, jadi Juknis masih keluar, umum. Nah, ini masih umum. Nah, terus kemudian di menu lain kita buka, di sini juga akan ada jadwal PPDB. Ada jadwal PPDB, ada syarat dan seleksi, sistem seleksinya seperti apa. Terus kemudian ada alur pendaftaran. Nah, di alur pendaftaran ini juga sudah ada di sini. Untuk alur pendaftaran, di sini yang pertama calon siswa itu menuju ke situs publiknya yaitu Kalteng Siap PPDB tadi. Terus kemudian siswa itu mengunggah dokumen. Nah, dokumennya tadi itu yang sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Pak Febri. Yang ada 3 tadi yang wajib. Yaitu yang ijazah atau apa namanya SHU tadi. Terus kemudian ada KK atau domisili. Terus kemudian ada berbadan sehat. Nah, itu yang wajib. Kalau misalnya ada tambahan misalnya seperti Kartu Indonesia Pintar silahkan dimasukkan atau prestasi tadi. Nah, itu siswa mengunggah dokumen di situs publik tadi. Terus kemudian setelah diunggah itu operator akan memverifikasi berkas. Apakah berkas ini diterima atau ditolak. Nah, kalau misalnya nanti itu ditolak, ya secara otomatis kita juga akan memberikan alasan kenapa bisa ditolak seperti itu. Nah, terus kemudian yang keempat ini adalah calon siswa melihat hasil seleksi sementara. Nah, ini yang kita bilang tadi, Pak, jangan sampai untuk melihat hasil sementara di situs online-nya dia pada saat dia mendaftar aja. Jadi tidak dicek secara berkala. Nah, ini wajib dicek secara berkala sampai dengan terakhir pendaftaran. Tanggal 17 jam 12.00. Nah, itu jadi 24 jam. Dicek sampai dengan tanggal terakhir pendaftaran tadi. Tanggal 17 Juni 2021. Jam 12 malam berarti, Pak. Nah, terus kemudian untuk biar kalian punya bayangan untuk pendaftaran seperti apa, kalian bisa lihat di menu video tutorial. Nah, di sini sudah saya buatkan video tutorial cara pendaftaran PPDB ini melalui komputer atau laptop yang kalian miliki, atau kalian bisa mendaftar menggunakan handphone aja, Pak. Jadi sekarang kan pasti jadi kalian bisa mendaftar melalui handphone yang kalian miliki. Nah, di sini juga ada video tutorialnya, silahkan nanti ditonton. Ini untuk yang tahun lalu, Pak, masih, Pak. Nah, nanti kalau memang tahun ini berbeda jauh, otomatis nanti akan kita buatkan video tutorial kembali. Nah, di sini juga ada cara mengecek hasil seleksi. Nah, melalui handphone atau HP kalian masing-masing. Nah, terus kemudian di menu terakhir itu ada kontak. Di sini sudah saya sediakan kontak ketua PPDB dan juga operator PPDB. Jadi bagi kalian yang nanti ada kesulitan bisa mengkontak WhatsApp-nya yang sudah tertera di website ini. Nah, silahkan nanti tinggal diklik aja ini. Walaupun kita tidak nge-save nomornya, kita tinggal klik icon WhatsApp ini, jadi nanti akan diarahkan ke WhatsApp. Betul. Nah, ini memang sengaja saya buatkan di WhatsApp, Pak, biar nanti kan kita hanya pakai internet aja, nggak pakai pulsa seperti itu. Nah, jadi nanti kalau WhatsApp kan kita juga mudah untuk menelpon secara langsung. Iya. Jadi gini, calon siswa itu tidak terus ke sekolah gitu loh. Ya, nah, makanya nanti diharapkan kan tidak menggerombol di sekolah kayak gitu, Pak. Makanya nanti akan menimbulkan kerumunan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau memang nanti bisa ditelepon aja lewat WhatsApp, silahkan nanti di WhatsApp aja seperti itu. Atau video call kalau memang perlu. Memang mungkin nanti kita bisa buka posko ya, Pak. Iya. Ada posko, tapi diusahakan bisa melalui WhatsApp tadi untuk menghindari kerumunan. Terus terakhir, Pak Ipit, mungkin yang daftar di SMK 3 ini beberapa tahun ini dari luar daerah. Ada yang dari kecamatan lain gitu. Jadi SMK 3 ini beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda, Desa Telaga Baru. Jadi nanti di depan sekolah kami akan membuat banner tentang informasi PPDB. Jadi nanti kalau silakan bagi calon siswa atau orang tua yang bisa lewat jalan tersebut bisa nanti melihat informasi PPDB di banner di depan gerbang sekolah. Iya, di depan sekolah kita sediakan juga informasi terkait dengan PPDB ya, Pak. Betul. Takutnya nanti ada yang lewat sambil membaca, tahu akhirnya dia menginformasikan ke temannya atau tetangganya dan lain sebagainya. Betul, gitu.
kalian harus tahu dulu sekolah SMK 3 nih di mana. Mm-mm. Jangan sampai nanti mau daftar tapi Nggak sekolahnya tahu nggak tahu sekolahnya. sekolahnya. Ya mungkin itu saja Pak yang kita informasikan ke calon siswa ya Pak. Atau Iya. mungkin ada lagi Pak? Cukup Pak Ipin. Cukup ya. Nah itu saja mungkin informasinya. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya bagi kalian semuanya calon peserta didik baru. Jangan segan-segan untuk menanyakan kalau misalnya terjadi kendala, kesulitan. Itu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK 3 Bisa. SMK 3 Mandiri SMK 3 is the best. is the best.